Shalom warga kerajaan, selamat pagi dan syukur buat kebaikan Tuhan. Kita ada di hari Senin, memasuki minggu yang baru di bulan Juli ini. Luar biasa penyertaan Tuhan bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini saya ingin membagikan sesuatu buat setiap kita. Yang saya ambil renungan kita hari ini masih dari apa yang kita sama-sama telah pelajari dari ibadah raya kemarin di hari Minggu. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-16, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14, firman Tuhan berkata, kalimat pertama yang dikatakan oleh Rasul Paulus adalah berjaga-jagalah. Nah, saudara, kata berjaga-jagalah ini dalam bahasa aslinya di sana menggunakan kata goreo, ya, atau artinya stay awake, tetap terjaga, tetap bangun. Saudara, perkataan Paulus ini sangat relate dengan apa yang sedang kita hidupi hari-hari ini, ya. Di tengah-tengah masa pandemi, kita harus tetap stay awake, kita harus tetap berjaga-jaga. Ada sesuatu yang sangat penting untuk kita perhatikan hari-hari ini, bahwa memperhatikan bagaimana kita hidup, saudara. Berjaga-jaga itu berbicara bukan hanya kita memberikan perhatian yang lebih, tapi berjaga-jaga juga berbicara tentang bagaimana kita menjaga setiap langkah-langkah kita, keputusan-keputusan yang kita ambil, supaya kita tidak terjatuh ke dalam banyak persoalan, banyak pencobaan, dan akhirnya kita hidup dengan rasa gelisah, rasa takut yang menyiksa kehidupan kita. Nah, Tuhan memberikan kita satu warning supaya kita berjaga-jaga. Paulus memberikan pesan ini sebelum dia menutup suratnya yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan hari ini saya ingin membagikan buat setiap kita, mari kita berjaga-jaga, mari kita stay awake dalam kehidupan ini. Saudara, jangan mudah terlena dengan apa yang sedang kita nikmati hari ini. Mungkin hari ini kita dipercayakan dengan banyak hal yang baik, kesehatan yang baik, finansial yang baik mungkin, atau relasi yang baik. Jangan pernah terlena dengan itu semua, tapi biarlah kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jagalah dalam hidup kita, stay awake dalam hidup kita. Berikanlah perhatian yang lebih terhadap langkah-langkah kita. Saudara, tidak ada yang bisa memprediksikan apa yang akan terjadi hari esok, ya. Bulan depan, tahun depan, 5 tahun lagi, tidak ada yang bisa memprediksikan hal itu. Beberapa kali saya sharing buat saudara bahwa ada banyak rencana kita yang gagal mungkin, mulai dari tahun lalu sampai hari ini, karena adanya pandemi COVID-19 ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Banyak orang yang berkata, di awal tahun ini banyak yang bilang bahwa pertengahan tahun 2021, maka keadaan akan menjadi baik dan kita bisa melakukan segala sesuatu dengan lebih bebas, dengan lebih leluasa. Tapi yang terjadi adalah justru sebaliknya. Di pertengahan tahun ini kita akhirnya harus menghadapi situasi yang jauh lebih buruk dari yang sebelumnya. Maksud saya adalah dulu kita sempat ada dalam keadaan yang baik, kita tidak perlu melakukan pembatasan ini dan itu, tapi hari ini kita diberikan banyak sekali batas dalam melaksanakan segala sesuatu. Dan saya mau kasih tahu buat saudara bahwa kita tidak pernah bisa tahu apa yang terjadi hari esok. Kita perlu untuk tetap berhati-hati, berjaga-jaga. Tentunya berhati-hati dan berjaga-jaga ini kita lakukan dalam takut akan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan tetap kita mengandalkan anugerah Allah, bergantung penuh pada anugerah Allah yang tercurah bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia setia bagi saya dan saudara. Dialah penolong kita, dialah pelindung kita. Saudara, mari kita terus merenungkan. Hari Minggu kemarin kita bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Yesus perlu memberikan peringatan buat murid-muridnya dan buat setiap kita orang percaya. Perbuatlah ini, berbicara tentang perjamuan kudus. Perbuatlah ini setiap kali kamu melakukannya, menjadi peringatan akan aku. Yesus ingin kita terus memperingati tentang kematiannya, tentang karya salib Kristus di kayu salib. Waktu kita melihat dia, karya salibnya, dia tergantung di atas kayu salib, kita tahu bahwa dalam segala penderitaan kita, dalam segala kegelisahan kita, kita tidak sendirian. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita di sana. Ketika kita melihat kubur yang kosong, maka kita tahu bahwa akan ada waktunya Tuhan menolong dan mengangkat kehidupan kita. Jangan putus pengharapan, jangan pernah merasa kita sendirian. Tetaplah berjaga-jaga dan tetaplah percaya bahwa Tuhan ada bagi kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat kasih setiamu dan kebaikanmu yang selalu nyata dalam hidup kami. Kalau kami boleh menikmati hari ini, kami tahu di dalam segala keterbatasan kami tahu Tuhan setia dalam perkataanmu buat kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap kami umat-Mu, dimanapun kami berada. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.